Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Sulfina. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, dengarkanlah nats pembimbing dari Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jangan lebih
kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat hening untuk bersyukur dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di dalam rahmat-Mu ya Allah dan pengasihan-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, penuhilah kami dengan hikmat-Mu, agar seluruh hidup kami pada saat ini berpusat pada firman Tuhan yang diberitakan, sehingga iman kami dikuatkan dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia,
Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih. Ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita bersyukur bisa menginjak minggu pertama di tahun 2021 ini. Kita merasakan bahwa sepanjang pandemi COVID-19 ternyata kejahatan tidak berkurang, justru semakin banyak. Baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Begitu tuanya kejahatan itu. Dia ada sudah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu juga dicatat dalam Kejadian 6 ayat 5. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan Allah memutuskan untuk melenyapkan manusia dan seluruh ciptaannya. Hanya Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan dan keluarganya. Kenapa? Karena Nuh takut akan Tuhan. Dia hidup bergaul dari Allah, dengan Allah. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Bayangkan ya Ibu Bapak, Saudara-saudara, semua orang yang di sekitarnya hidup dengan dosa, tapi Nuh tidak. Ini luar biasa sekali. Biasanya kita dengan mudah terbawa arus. Biasanya kita akan mengatakan ya kita harus beradaptasi dengan kondisi sekitar. Tapi Nuh tidak. Dia takut akan Tuhan. Dia sungguh setia kepada Allah. Dia bergaul dengan Allah. Dan ketika Allah memberikan petunjuk untuk membangun bahtera, Nuh mengikutinya saja. Dia taat. Mungkin pada saat itu banyak orang yang mencemooh dia, menghina dia, mengejek dia. Ngapain buat bahtera gede-gede? Memangnya mau ada banjir? Tapi Nuh patuh, dan betul air bah itu datang melenyapkan seluruh isi bumi ini, kecuali Nuh dan seisi bahtera bersama dengan keluarganya. Dan di dalam pembacaan kita, setelah air bah surut, ada beberapa perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Allah akan memberkati Nuh dan anak-anaknya dengan banyak keturunan, disertai perintah beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan yang kedua, Allah memberikan kuasa kepada Nuh atas segala ciptaan di bumi. Yang ketiga, Allah memberikan makanan kepada Nuh dengan catatan bahwa Nuh harus menjaga makanannya. Yang keempat adalah setiap kekerasan dan kerusakan terhadap hidup manusia, apalagi sampai membunuh, akan dibalas atau dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan menjunjung tinggi martabat mulia dari hidup manusia, yaitu manusia dibuat serupa dan segambar dengan Dia. Dan yang terakhir adalah manusia, Allah berjanji kepada Nuh, kepada manusia dan segenap ciptaannya, Dia tidak akan membuat air bah lagi. Dan tanda dari perjanjian Allah dengan Nuh ini adalah dengan adanya busur di awan, yaitu pelangi yang kita kenal sekarang.
Kalau kita baca sampai akhirnya, kita akan bertemu dengan kisah pelangi itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Nuh ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia mendapat tugas dan tanggung jawab dari Allah, yaitu meneruskan kehidupan dan memelihara, menjaga, merawat semua bentuk kehidupan di bumi ini, mulai dari keluarga, mulai dari komunitas gereja, masyarakat, dan juga lingkungan hidup kita. Manusia menjadi pelayan Allah bagi kebaikan hidup dan kedamaian di alam semesta ini. Singkatnya, Allah memberkati Nuh sekeluarga supaya Nuh dan keluarganya menjadi berkat bagi manusia, alam ciptaan Allah, dan dunia ini. Nuh dan keluarganya diberi tugas oleh Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya banyak, tetapi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang hidupnya taat kepada Allah. Allah berharap generasi yang baru ini, keturunan Nuh ini, menjadi manusia-manusia baru yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Allah juga memanggil dan menugaskan kita supaya kita juga hidup, meneruskan kehidupan, membangun keluarga yang takut akan Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, supaya keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga orang percaya, menjadi saluran berkat bagi manusia dan dunia ini. Ada hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu komitmen dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik generasi penerus menjadi orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak hanya menginginkan berkat Tuhan. Mungkin di awal tahun, menjelang tanggal 1 Januari 2021, kita berdoa, kita bermohon, banyak sekali kita minta supaya kita diberkati, kita dilindungi, kita dijaga, kita dipelihara, usaha kita berhasil, rancangan-rancangan kita berhasil. Namun keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang tidak hanya menginginkan berkat Tuhan, tetapi juga sanggup menjadi berkat bagi sesama. Ibu bapak saudara-saudara, ada sebuah kisah keluarga Selamat namanya. Mereka keluarga Kristen dan sering sekali menjadi perbincangan di kampung mereka. Bukan karena kelakuan mereka buruk, tetapi justru karena mereka bisa menjadi teladan di kampung itu. Selamat terkenal sebagai seorang dermawan. Biasanya orang yang mampu tidak mau kerja bakti, bukan? Tidak mau gotong royong. Tetapi Pak Selamat tidak. Dia turun kerja bakti. Dia mau bergotong royong dengan masyarakat di tempat tinggalnya. Bu Selamat istrinya bersama-sama dengan ibu-ibu membuat keterampilan, kerajinan tangan, masakan, kue-kue untuk melatih ibu-ibu supaya memiliki keahlian, keterampilan yang membuat mereka menghasilkan uang bagi kehidupan ekonomi mereka. Anak-anak Pak Selamat dan Bu Selamat ini baik, sopan, suka menolong, dan disenangi oleh tetangga atau teman-temannya dalam lingkungan mereka. Mereka juga rajin beribadah, aktif melayani di gereja, tetapi mereka sangat menghormati, keluarga ini sangat menghormati masyarakat tetangga yang berbeda keyakinan dengan mereka. Oleh karena itulah, keteladanan hidup mereka ini sering menjadi cerita di kampung mereka. Ini menjadi contoh bagi kita semua bagaimana menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah dan juga menjadi saluran berkat buat sesama. Janji yang diikat antara Allah dengan Nuh dalam pembacaan ini juga meyakinkan kita bahwa Allah yang membuat perjanjian dengan kita pasti menepati janjinya. Karena kita kenal Allah adalah Allah yang tidak ingkar janji
Allah yang selalu setia pada janjinya. Kita bisa baca dalam Mazmur 105 ayat 8, Mazmur 115 ayat 5, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Mazmur 33 ayat 4, Mazmur 145 ayat 13, yang meyakinkan kita bahwa Allah selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Dan bagi kita orang percaya, apapun janji Allah dalam firman Tuhan bagi kita, janjinya pasti ditepatinya dan akan digenapinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah hidup sebagai umat perjanjian, umat Allah yang sudah menerima janji keselamatan di dalam Kristus. Kita ingin mewujud nyatakan keselamatan itu melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, agar kehidupan kita memancarkan kemuliaan dan kehendak Allah, agar kehidupan kita mendatangkan berkat bagi sesama dan juga damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing kita katakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, Tuhan yang senantiasa setia di dalam hidup kami,
Di minggu yang pertama tahun 2021 ini, kami telah mendengarkan firman-Mu yang kembali menguatkan kami untuk terus berpegang kepada janji Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Ya Tuhan, mari Engkau kuatkan tiap-tiap keluarga dengan iman dan pengharapan yang teguh kepada-Mu, agar mereka saling mengasihi, hidup dalam kesetiaan satu dengan yang lain. Sepanjang tahun 2021 ini, kiranya berkat-berkat-Mu yang berlimpah memelihara kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu sekalian. Ya Tuhan, sertailah gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat GPIB. Sertailah GPIB Peniel Yuda Wiyobra dalam setiap panggilan dan pengutusan, supaya seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan bertolong-tolongan untuk terus melayani Engkau dengan fungsi dan tugas yang dipercayakan kepada kami masing-masing, agar terciptalah sebuah persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang terus memancarkan kasih dan kemuliaan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kau turut campur tangan bagi setiap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kami, supaya Engkau tuntun dengan hikmat-Mu, sehingga seluruh pemimpin kami mengambil keputusan dan kebijakan yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya seluruh komponen bangsa semakin solid, semakin bersatu untuk bertolong-tolongan melewati pandemi COVID ini bersama-sama. Kami doakan situasi dunia ini. Kami memohon kemurahan dan kuasa Tuhan agar memulihkan dunia ini, sehingga situasi ekonomi, politik, keamanan dunia boleh pulih kembali, dan seluruh kegiatan, usaha, kehidupan sosial dan politik ekonomi boleh berjalan kembali dengan normal. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pelayan-Mu yang melayani hari ini, Ibu Bapa, saudara-saudara, rekan-rekan presbiter yang bertugas, pemain musik, pemandu pujian, tim multimedia. Kasih dan penyertaan Tuhan memelihara mereka bersama-sama dengan keluarga yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini harapan dan syukur kami kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam kekasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 105 ayat 1, Ya anak kecil. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang terus-menerus memelihara kehidupan kami. Terima dan kuduskanlah ungkapan syukur kami ini agar dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan, serta jadikanlah hidup kami sebagai alat berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Intisari Warta, Minggu 3 Januari 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita, dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau